Shalom, selamat pagi anak-anak yang Ibu kasihi. Kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran agama Kristen dan budi pekerti. Ya, walaupun masih belajar di rumah, Ibu berdoa, Ibu berharap kalian belajar dengan semangat. Semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, bukan? Ya, sehat-sehat selalu. Itu juga menjadi doa Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau ngajak kita berdoa bersama-sama. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan mulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat, kepintaran, agar kami dapat mengerti pelajaran yang diberikan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, sudah disiapkan bukunya? Yang punya buku paket agama boleh disiapkan. Alkitabnya jangan lupa ya, dan simak penjelasan Ibu Guru ini dengan baik supaya kalian dapat mengerti setiap pelajaran yang Ibu sampaikan. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi, minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama lagu Yesus Besertaku. Nah, hari ini Ibu mau mengajak kita semua nyanyi bersama-sama ya, bersama dengan Ibu. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian ini. Yesus besertaku. Boleh pakai gerakan ya. Dengan sukacita kita nyanyikan pujian ini. Siap. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, melintasi padang hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang 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 luas angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Iya, nah kalian belajar lagu ini dan sudah menghafal. Ibu sudah melihat video kalian semuanya bagus-bagus ya, dengan gerakannya yang lincah, dengan penuh semangat nyanyikan lagu ini ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan ya, kalian akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru. Pembelajaran kita masuk di bab yang ketiga, yaitu Allah berkuasa atas gejala alam. Nah, kita buka Alkitab kita. Yuk sama-sama buka Alkitab kita baca. Ya, sudah disiapkan Alkitabnya ya. Kita baca sama-sama dari Injil Markus. Injil Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai ayat 41. Ya, sudah siap? Ya, Ibu tunggu ya, kalian menyiapkan. Ya, Markus pasal 4, pasal 5. Oh ya. Oh maaf, pasal 4. Markus pasal 4 ya, ayat 35 sampai ayat 41. Ya, sekali lagi Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Nah, kalau anak-anak sudah mendapatkan semua,
Kita baca sama-sama ya ayat ini ya. Ya, 1, 2, 3. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu mereka sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Ya. Nah, mungkin adik-adik pernah mendengarkan ya, anak-anak pernah mendengarkan kisah ini di sekolah minggu ya, ketika Yesus meredakan angin ribut. Nah, pelajaran kita hari ini adalah Allah berkuasa atas gejala alam. Kalau kita melihat dari kisah yang dialami oleh murid-murid Yesus tadi yang sudah kita baca, kita melihat bagaimana pada saat itu murid-muridnya berada di dalam perahu ya, menyeberangi sebuah danau bersama dengan Yesus, dan tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan mereka ya di perahu itu, tiba-tiba datang angin topan yang sangat kencang menyerang mereka, sehingga dengan angin yang begitu kencang membuat air itu menjadi naik dan masuk ke perahu mereka ya, membuat mereka takut. Kenapa? Karena perahu mereka ini hampir tenggelam. Mereka diombang-ambingkan ya, karena angin yang kencang membuat gelombang air itu menjadi sangat kencang. Di tengah-tengah ketakutan itulah mereka membangunkan Yesus yang sebetulnya ada bersama dengan mereka. Yesus sedang tidur. Dan mereka membangunkan dengan perasaan yang takut ya. Mereka membangunkan Yesus ya. Mereka bahkan menanyakan, "Apakah engkau tidak takut kita akan binasa?" Nah, tapi Yesus bangun. Yang Yesus lakukan adalah dia menghardik, artinya memerintahkan. Memerintahkan siapa? Memerintahkan apa? Memerintahkan angin yang saat itu sedang bertiup kencang, angin topan itu. Dan peristiwanya ini terjadi ketika malam hari, ya, bukan siang hari. Mungkin anak-anak yang pernah melakukan perjalanan di atas kapal atau di atas perahu, ketika ombak yang begitu keras menghantam membuat perahu atau kapal itu menjadi terombang-ambing, ada rasa takut ya, takut mungkin akan tenggelam. Nah, itu yang terjadi kepada murid-muridnya. Ini kondisinya malam hari, jadi dalam suasana yang gelap mereka ketakutan dan mereka memberitahukan Yesus, dan Yesus langsung menghardik ya, memerintahkan angin itu, "Diam dan tenanglah." Itu yang Yesus katakan kepada angin itu. Dan ternyata setelah Yesus berkata, "Diam dan tenanglah," tiba-tiba angin yang tadi bertiup kencang, angin topan itu tiba-tiba diam dan tenang. Sehingga murid-murid bersama dengan Yesus saat itu terkejut. Mereka bingung, siapa orang ini? Mereka lupa bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Ya. Nah, anak-anak, ini yang harus kita ingat. Dari peristiwa ini Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, mengapa mereka menjadi takut? Sedangkan pada saat itu mereka ada bersama dengan Yesus. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, Allah yang berkuasa.
berkuasa atas alam semesta ini, termasuk terhadap gejala alam yang terjadi. Nah, pada saat itulah murid-murid menyadari kembali bahwa Yesus sanggup atau Yesus berkuasa atas gejala alam. Karena mereka melihat angin tunduk kepada Yesus. Ketika Yesus katakan diam dan tenanglah, angin yang begitu kencang tiba-tiba diam dan tenang. Nah, karena ada Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Nah, anak-anak, ya kita melihat di dalam halaman yang ke-15, ya, anak-anak bisa membaca peristiwa ini dan kita melihat ada gejala alam yang terjadi yang dialami juga di Indonesia, ya. Di antaranya gempa bumi. Terus apalagi? Gunung meletus. Ya. Terus tsunami. Nah, gempa bumi itu ya getaran atau guncangan ya di permukaan bumi. Jadi ada guncangan di permukaan bumi yang membuat kita yang ada di dasar bumi ini menjadi ikut tergerak. Siapa yang pernah mengalami gempa bumi? Ikut merasakan ya. Di tempat kita berada pernah beberapa waktu yang lalu terjadi gempa bumi, memang getarannya tidak kencang. Tapi di tempat yang lain ya, beberapa waktu yang lalu di daerah Sulawesi, tepatnya di Kota Palu, ya itu ada gempa bumi yang sangat dahsyat yang disertai dengan tsunami. Ya, tsunami itu gelombang yang besar ya dari laut terus naik ke daratan dan mengakibatkan banyak korban dari bencana itu. Nah, anak-anak, ada banyak lagi gunung meletus. Ketika Gunung Merapi yang ada di Indonesia ini ada beberapa gunung Merapi yang masih aktif, artinya masih ada kemungkinan gunung itu meletus. Dan itu terjadi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana sikap kita? Ya, dengan situasi gejala alam yang bisa saja terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita. Apakah kita hanya berdiam diri saja? Atau ada sesuatu yang harus kita lakukan? Ya. Di dalam bagian yang B, halaman 16 di dalam buku pelajaran kita, ya, dikatakan bahwa ya, kita harus menggunakan hikmat yang dari Tuhan dalam mengatasi gejala alam yang terjadi di sekitar kita. Misalnya, ada terjadi gempa bumi. Apa yang harus kita lakukan? Ya, ketika ada getaran-getaran yang kita rasakan ya akibat gempa bumi, tentu saja dengan hikmat yang dari Tuhan, kita harus menyelamatkan diri kita ya, menjauhi bangunan-bangunan. Contohnya, kita keluar dari rumah, kita berada di halaman yang kosong, yang tidak ada jauh dari bangunan atau dari pepohonan. Jangan sampai kita ketika ada gempa bumi, kita tetap di dalam rumah, apalagi kita di depan kaca. Nah, itu berbahaya buat kita. Karena getaran yang kencang bisa menghancurkan kaca itu. Dan bisa membuat rumah itu menjadi rubuh. Dan kita bisa terkena bencananya itu. Ya, nah, bisa menjadi korban dari bencana gempa bumi itu. Tapi Tuhan memberikan kita hikmat ketika ada kita rasakan gejala alam itu, ya seperti gempa bumi atau mungkin akan terjadi tsunami. Biasanya itu air lautnya itu surut jauh, terus tiba-tiba ya ombak yang kencang itu ya naik ke daratan. Nah, kita melihat gejala itu ketika gempa bumi terjadi, terus kita lihat yang ada di daerah lautan ya, ada air lautnya itu mulai surut jauh. Nah, kita harus bersiap-siap untuk menjaga diri kita, karena biasanya itu adalah tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Ya. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi, yang Tuhan inginkan terhadap gejala alam ini, ya kita pertama adalah menggunakan hikmat yang dari Tuhan. Bagaimana kita dapat menyelamatkan diri kita?
melindungi diri kita. Ya, kita tidak bisa menghindari itu. Kita tidak tahu kapan gunung itu akan meletus. Kita tidak tahu kapan gempa bumi itu akan terjadi. Kita juga tidak tahu tsunami itu akan terjadi di sekitar kita. Ya. Nah, tetapi satu hal yang harus kita ingat melalui pelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita mau selalu percaya bahwa Yesus itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Seperti pujian yang sudah kita nyanyikan, Yesus besertaku. Di kanan ada, di kiri ada, di atas ada, di bawah pun ada. Dalam keadaan yang suka, Tuhan Yesus ada. Bahkan dalam keadaan kita yang berduka pun, yang bersusah hati pun, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Jadi kita tidak perlu takut terhadap gejala alam yang terjadi di sekitar kita. Mungkin kita mengalami ada gejala angin topan seperti apa yang dialami oleh murid-murid ini, angin kencang, ya, atau ada sebutan angin puting beliung, ya, angin kencang. Nah, kita tidak perlu takut. Kita berdoa kepada Tuhan, memohon perlindungan dari Tuhan, dan kita mencari penyelamatan diri kita, ya, dengan hikmat yang Tuhan kasih, kepintaran yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa menjaga diri kita dari bencana alam yang terjadi itu. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi, jika kita percaya Tuhan berkuasa atas semua gejala alam ini, ya, kita harus selalu siap. Kapanpun itu terjadi, kita sudah siap karena kita tahu ada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang selalu bersama-sama dengan kita, selalu beserta dengan kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita alami, sebagaimana murid-murid Yesus mengalami itu, dan Yesus katakan, di mana imanmu, mengapa engkau menjadi takut? Nah, jangan sampai itu terjadi kepada kita. Jadi melalui pembelajaran kita hari ini, ya, kita mau belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Kalau Allah menciptakan alam semesta, bumi dan segala isinya, maka Dia juga yang berkuasa atas semuanya. Kita ada di bawah kuasa Tuhan. Ya, ada gejala alam yang terjadi yang mungkin menakutkan kita, tapi kita harus ingat, kita tidak boleh terus-terusan menjadi takut, karena Yesus ada beserta dengan kita. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kalian dapat memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Ya, jangan kita menjadi takut. Kita harus selalu ingat, Yesus selalu menyertai kehidupan anak-anak dan juga kehidupan Ibu. Kita semua, keluarga kita, ada dalam lindungan Tuhan. Ya, bencana alam, gejala alam yang terjadi, itu semua atas seizin Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Demikian pembelajaran hari ini. Ibu harapkan pembelajaran ini, ya, dapat kalian mengerti bersama-sama. Dan kembali nanti Ibu minta untuk kalian membaca materi pembelajaran yang ada, dan juga ayat Alkitab yang kita sudah baca tadi, bisa kalian baca kembali, kalian renungkan kembali. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menanyakannya ya melalui nomor WhatsApp yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Semangat terus dalam belajar. Ya, walaupun kita masih belajar dari rumah, jangan kita malas. Kita harus tetap semangat. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Jaga kesehatan kalian dimanapun berada, karena kesehatan adalah hal yang penting. Ya, yuk kita berdoa bersama-sama. Satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati pelajaran kami. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami pelajari dapat kami mengerti dengan hikmat yang Tuhan berikan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, jangan lupa dikerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan ya dengan teliti supaya mendapatkan nilai yang bagus. Sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.